Pernahkah kamu memperhatikan satu hal yang terasa tidak adil tapi nyata di sekitar kita? Ada orang yang hidupnya selalu diuji, sering diremehkan, bahkan diam-diam dibenci, namun anehnya, rezekinya justru terus mengalir tanpa henti. Saat orang lain sibuk menjatuhkan, dia malah naik. Saat orang lain berharap dia gagal, dia justru lolos dari masalah besar. Dan ketika logika manusia berkata, harusnya dia jatuh, kenyataannya, dia malah makin makmur. Kalau kamu pernah melihat fenomena ini, atau bahkan mengalaminya sendiri, maka video ini bukan kebetulan muncul di hadapanmu. Karena dalam kearifan Jawa kuno, ada satu weton yang dikenal keras, panas, dan penuh paradoks. Weton yang hidupnya jarang tenang, jarang disukai banyak orang, namun sangat sulit dimiskinkan oleh keadaan. Ya, kita sedang membicarakan weton pahing. Weton yang sering membawa aura tidak nyaman bagi sekitarnya, bukan karena jahat, bukan karena sombong, tetapi karena energi batinnya terlalu kuat untuk lingkungan yang rapuh. Orang pahing sering tidak sadar bahwa sejak lahir ia membawa daya tahan spiritual yang membuatnya tetap berdiri saat orang lain sudah lama tumbang. Namun justru karena itulah, pahing sering menjadi sasaran iri, dengki, dan kebencian tanpa sebab yang jelas. Niat baiknya disalahartikan, keberhasilannya dianggap kebetulan, dan kesabarannya sering diuji habis-habisan. Tapi anehnya, semakin ditekan, semakin dihantam, rezeki pahing justru makin deras dan tak terduga. Apakah ini kutukan, atau justru perlindungan kosmik yang jarang dimiliki weton lain? Di video ini, kita akan mengungkap rahasia yang tertulis dalam Primbon Jawa kuno tentang mengapa realitas dibenci namun makmur pada weton pahing menentang logika manusia biasa. Kita akan membahas mengapa pahing sering dijatuhkan sejak awal hidup, kenapa kebencian justru menjadi bahan bakar rezekinya, dan kekuatan tersembunyi apa yang diam-diam bekerja di balik nasibnya. Tapi ingat, tidak semua orang siap menerima kebenaran ini, karena setelah menonton video ini, cara pandangmu tentang nasib, rezeki, dan keberuntungan tidak akan sama lagi. Jadi sebelum kita masuk lebih dalam, pastikan kamu subscribe channel ini sekarang, karena di sini kita tidak membahas ramalan kosong, melainkan membongkar rahasia nasib berdasarkan kearifan Jawa yang sering disembunyikan. Tekan tombol subscribe, nyalakan loncengnya, dan siapkan batinmu. Karena kisah weton pahing kali ini akan membuka mata dan mengguncangkan logika. Dalam kearifan Primbon Jawa, tidak semua manusia dilahirkan dengan jalan hidup yang lembut dan lurus. Ada yang sejak awal memang ditakdirkan untuk ditempa, bukan untuk dimanjakan. Dan salah satu weton yang paling jelas membawa takdir ini adalah weton pahing. Orang pahing umumnya merasakan hidup yang berat bahkan sejak usia muda. Bukan karena mereka lemah, melainkan karena energi hidup yang mereka bawa memang lebih panas dan kuat dibanding kebanyakan orang. Sejak kecil, mereka sering merasa harus berjuang lebih keras untuk hal-hal yang bagi orang lain terasa mudah. Pengakuan datang terlambat, dukungan jarang penuh, dan jalan hidup seolah selalu menanjak. Primbon menyebut pahing sebagai weton dengan api batin yang besar. Api ini bukan untuk menghancurkan, tetapi untuk menempa jiwa agar kuat. Namun api yang besar juga berarti ujian yang besar. Karena itu, pahing sering dihadapkan pada situasi yang membuat mentalnya diuji habis-habisan, diremehkan saat memulai, diragukan ketika berusaha, dan dijatuhkan justru saat hampir berhasil. Berbeda dengan weton yang hidupnya mengalir lembut, pahing justru tumbuh melalui gesekan. Semakin keras benturan hidup yang ia alami, semakin kuat pula struktur batinnya terbentuk. Inilah sebabnya banyak orang pahing terlihat dewasa sebelum waktunya, berpikir jauh ke depan, dan tidak mudah larut dalam keluhan. Namun konsekuensinya jelas, hidup pahing jarang tenang di awal. Ia sering merasa sendirian meski berada di tengah keramaian. Banyak keputusan harus diambil tanpa sandaran. Banyak luka harus disimpan sendiri. Tapi justru dari situlah muncul ketahanan yang tidak kasat mata. Primbon mengajarkan bahwa takdir berat di awal adalah tanda bekal besar di akhir. Alam semesta tidak akan memberi beban berlebih pada jiwa yang rapuh. Jika pahing diuji terus-menerus, itu karena jiwanya memang disiapkan untuk membawa tanggung jawab dan hasil yang lebih besar dibanding rata-rata manusia. Pahing mungkin tidak langsung menikmati hasil, ia sering jatuh sebelum stabil.
sering gagal sebelum berhasil. Namun setiap kegagalan itu bukan akhir, melainkan proses penguatan. Seperti besi yang dibakar dan dipukul berkali-kali, pahing ditempa agar kelak tidak mudah patah saat memegang rizki besar. Inilah alasan mengapa dalam Primbon Jawa, pahing disebut sebagai weton yang sulit dihancurkan oleh keadaan. Ia boleh lelah, boleh terluka, tapi jarang benar-benar tumbang. Karena sejak lahir, takdirnya bukan untuk hidup mudah, melainkan untuk menjadi kuat, tahan, dan akhirnya berdiri di atas ujian hidupnya sendiri. Salah satu pengalaman paling sering dirasakan oleh pemilik weton pahing adalah dibenci tanpa alasan yang benar-benar bisa dijelaskan. Bukan karena mereka berbuat jahat, bukan pula karena sengaja mencari masalah. Namun entah mengapa, kehadiran mereka kerap memicu rasa tidak nyaman di hati orang lain. Dalam kearifan Primbon Jawa, fenomena ini bukan kebetulan, melainkan reaksi alamiah dari benturan energi batin. Pahing dikenal membawa aura panas dan dominan. Aura ini tidak selalu tampak dalam sikap atau ucapan, tetapi lebih terasa pada getaran kehadiran. Bahkan ketika pahing bersikap diam, tenang, atau rendah hati, energinya tetap terbaca oleh lingkungan. Bagi jiwa yang stabil, aura ini bisa terasa menguatkan. Namun bagi jiwa yang rapuh atau penuh keraguan, kehadiran pahing justru memicu rasa terancam. Inilah sebabnya pahing sering dianggap aneh, terlalu beda, atau susah ditebak. Bukan karena ia menyembunyikan niat buruk, melainkan karena jalur pikir dan keteguhan batinnya tidak mengikuti arus mayoritas. Pahing jarang larut dalam kebiasaan ramai-ramai, tidak mudah ikut-ikutan dan cenderung memegang prinsip meski sendirian. Sikap inilah yang secara tidak sadar memantulkan kelemahan batin orang lain. Dalam Primbon Jawa disebutkan bahwa kebencian yang diarahkan kepada pahing seringkali bukan berasal dari perbuatan, melainkan dari perbandingan batin. Saat seseorang melihat pahing tetap tenang di bawah tekanan, tetap berjalan meski dijegal, dan tetap berusaha meski diremehkan, maka batin yang belum kuat akan mulai gelisah. Dari kegelisahan itulah muncul iri, prasangka, dan akhirnya kebencian. Ironisnya, pahing sering menjadi sasaran saat ia justru tidak sedang bersaing. Ia bisa dibicarakan di belakang, dijatuhkan secara halus atau dijauhkan dari peluang tanpa penjelasan. Semua ini terjadi bukan karena pahing mengancam secara nyata, tetapi karena potensi batinnya terasa mengganggu keseimbangan semu di sekitarnya. Namun, Primbon Jawa mengajarkan satu hal penting. Kebencian terhadap pahing adalah ujian sekaligus tanda kekuatan. Alam tidak mengarahkan energi negatif kepada jiwa yang lemah. Justru jiwa yang kuatlah yang sering menjadi sasaran, karena ia memiliki daya tahan untuk menganggungnya. Setiap rasa dengki yang diarahkan tanpa disadari justru mempertebal lapisan ketahanan spiritual pahing. Karena itu, pahing jarang benar-benar hancur oleh kebencian. Ia mungkin terluka, kecewa, bahkan lelah secara batin, tetapi tidak mudah kehilangan arah. Lambat laun, pahing belajar satu pelajaran penting. Tidak semua penolakan harus dilawan dan tidak semua kebencian harus dibalas. Cukup bertahan, karena waktu dan keadaan akan memperlihatkan siapa yang rapuh dan siapa yang kokoh. Pada akhirnya, kebencian yang diterima pahing bukanlah kutukan, melainkan bagian dari proses penguatan. Semakin ia mampu berdiri tanpa harus membuktikan diri, semakin jelas bahwa aura yang dulu dibenci itu sesungguhnya adalah tanda kekuatan yang belum dipahami banyak orang. Inilah bagian yang paling sering membuat orang bingung sekaligus tidak terima. Bagaimana mungkin seseorang yang hidupnya penuh tekanan, sering dijatuhkan, dan tidak jarang dijauhi, justru mampu menarik kemakmuran yang besar? Dalam Primbon Jawa, fenomena ini dikenal sebagai paradoks rezeki pahing, sebuah hukum alam yang bekerja di luar logika kebanyakan orang. Pahing tidak menarik rezeki dengan cara biasa. Ia bukan tipe yang harus selalu dipuji agar berhasil, bukan pula yang bergantung pada pengakuan lingkungan. Justru ketika pahing berada dalam tekanan, saat jalannya disempitkan, dan ketika niat baiknya dilakukan, energi batinnya mulai bekerja paling kuat. Primbon menyebut kondisi ini sebagai laku terjepit, fase ketika jiwa yang kuat akan memunculkan daya tarik rezeki dari arah yang tak terduga. Berbeda dengan weton lain yang mudah goyah saat dijatuhkan, pahing cenderung mengumpulkan tenaga dari luka. Setiap hinaan, penolakan, dan pengkhianatan tidak langsung dilampiaskan, melainkan disimpan dan diolah menjadi keteguhan.
Dari sinilah muncul ketahanan unik. Semakin keras tekanan, semakin padat fokus batinnya. Fokus inilah yang menjadi magnet kemakmuran. Dalam kearifan Jawa kuno, ada keyakinan bahwa rezeki bukan hanya hasil usaha lahir, tetapi respon semesta terhadap kekuatan batin. Pahing yang terbiasa bertahan tanpa banyak mengeluh, memancarkan getaran stabil meski berada di situasi sulit. Getaran ini dibaca alam sebagai kesiapan untuk menerima amanah yang lebih besar, termasuk rezeki dan peluang yang tidak semua orang mampu mengelolanya. Ironisnya, kemakmuran Pahing sering datang saat orang-orang yang membencinya tidak lagi mengawasi. Rezeki muncul dari jalur yang tak disangka, peluang kecil yang berkembang besar, pertemuan singkat yang berbuah panjang, atau kegagalan yang justru membuka pintu lain yang lebih luas. Inilah yang membuat banyak orang berkata, kok dia bisa terus lolos? Padahal yang terjadi bukan kebetulan, melainkan hasil akumulasi daya tahan batin. Primbon juga mengingatkan bahwa kebencian yang diarahkan pada Pahing seringkali tidak sampai menghancurkan, tetapi justru dipantulkan. Energi negatif yang diterima bila tidak dibalas dengan amarah akan berbalik arah menjadi penguat jalur rezeki. Maka tidak heran, semakin Pahing belajar diam dan fokus, semakin deras pula arus kemakmurannya. Namun kemakmuran Pahing jarang datang dalam bentuk instan. Ia bertahap, menguat dari waktu ke waktu, dan sering membuat orang lain terlambat menyadari. Saat akhirnya terlihat mapan, stabil, dan berdaya, barulah banyak yang heran mengapa orang yang dulu diremehkan justru berdiri paling kokoh. Inilah paradoks Pahing yang jarang dipahami. Dibenci bukan penghalang, tetapi bagian dari mekanisme alam untuk menguji kelayakan batin sebelum rezeki besar diturunkan. Dan ketika ujian itu terlewati, kemakmuran datang bukan untuk pamer, melainkan sebagai bukti bahwa ketahanan jiwa memang selalu dibalas oleh semesta. Jika dilihat dari luar, orang dengan weton Pahing sering tampak biasa saja. Mereka tidak selalu menonjol, tidak selalu berbicara lantang, dan jarang memamerkan apa yang mereka miliki. Namun Primbon Jawa mengajarkan bahwa kekuatan sejati Pahing justru tersembunyi jauh di dalam, tidak mudah terbaca oleh mata biasa. Pahing membawa struktur batin yang padat dan tahan guncangan. Sejak kecil, jiwanya dilatih oleh keadaan untuk tidak bergantung pada kenyamanan. Itulah sebabnya banyak Pahing tumbuh dengan intuisi yang tajam, kepekaan yang tinggi, dan kemampuan membaca situasi tanpa harus banyak bicara. Mereka belajar mengamati, menyerap, lalu bertindak pada waktu yang tepat. Dalam kearifan Jawa, kekuatan ini disebut sebagai tenaga dalam yang matang oleh laku hidup, bukan hasil ritual instan. Setiap kesulitan, kekecewaan, dan kesepian yang dialami Pahing perlahan membentuk lapisan pelindung spiritual. Lapisan ini membuat mereka tidak mudah goyah oleh omongan orang, tidak cepat runtuh oleh kegagalan, dan tidak silau oleh keberhasilan sesaat. Pahing juga dikenal memiliki kesabaran aktif, bukan sabar yang pasrah, melainkan sabar yang penuh perhitungan batin. Mereka bisa menahan diri saat emosi ingin meledak, dan justru menggunakan tekanan sebagai sarana memperkuat fokus. Inilah yang membuat Pahing sering terlihat diam tapi jalan, sementara orang lain ramai bicara, namun berhenti di tengah jalan. Primbon menyebut bahwa Pahing memiliki kemampuan menyimpan energi. Saat orang lain menghabiskan tenaga untuk membalas hinaan atau membuktikan diri, Pahing justru menahan dan mengolahnya. Energi yang tidak terbuang inilah yang perlahan berubah menjadi kekuatan spiritual, ketenangan saat krisis, kejernihan saat keputusan penting, dan keberanian saat harus melangkah sendiri. Kekuatan tersembunyi ini juga membuat Pahing jarang benar-benar kehilangan arah. Bahkan ketika hidup terasa gelap, ada suara batin yang tetap membimbingnya untuk bertahan. Banyak Pahing mengaku bahwa mereka sering tidak tahu kenapa masih kuat, padahal menurut Primbon, itulah tanda jiwa yang dijaga oleh daya alam. Menariknya, kekuatan spiritual Pahing tidak selalu bersifat mistis dalam bentuk gaib. Ia lebih sering muncul sebagai keteguhan karakter, konsistensi, tanggung jawab, dan kemampuan memikul beban tanpa banyak keluhan. Karena itulah, ketika rizki dan kekuasaan datang, Pahing relatif lebih siap mengelolanya dibanding mereka yang tidak pernah ditempa. Pada akhirnya, Primbon Jawa menegaskan satu hal penting. Pahing bukan weton yang cepat bersinar, tetapi sangat sulit dipadamkan. Cahaya mereka mungkin tidak menyilaukan di awal, namun bertahan lama dan stabil.
Dan justru karena kekuatan spiritualnya tersembunyi, banyak orang baru menyadari kedahsyatannya ketika Pahing sudah berdiri jauh di depan dengan tenang dan tanpa banyak suara. Pada akhirnya, perjalanan weton Pahing bukan tentang siapa yang paling cepat berhasil, melainkan siapa yang paling kuat bertahan tanpa kehilangan jati diri. Dalam Primbon Jawa, Pahing tidak ditakdirkan untuk hidup mudah, tetapi untuk hidup bermakna dan berdaya tahan tinggi. Semua ujian, kebencian, dan tekanan yang datang sejak awal bukanlah kesalahan arah, melainkan bagian dari jalan yang memang harus dilalui. Pahing sering merasa hidupnya seperti berjalan melawan arus. Saat orang lain mencari aman, Pahing justru diuji untuk berani. Saat orang lain mencari pujian, Pahing dipaksa belajar ikhlas tanpa pengakuan. Namun, disitulah letak rahasianya. Jiwa yang terbiasa tidak disanjung justru tidak goyah saat memegang keberhasilan. Inilah yang membuat kemakmuran Pahing cenderung bertahan, bukan sekadar singgah. Primbon mengajarkan bahwa rezeki besar hanya pantas dipegang oleh jiwa yang tidak mudah pecah oleh ujian kecil. Karena itu, Pahing harus melalui fase jatuh, diremehkan, dan ditinggalkan, bukan untuk menyiksa, melainkan untuk memastikan bahwa ketika keberuntungan datang, ia tidak menjadi sombong, lupa diri, atau salah arah. Ujian adalah penyaring, dan Pahing adalah salah satu weton yang paling sering disaring. Bagi Pahing sendiri, pesan terpentingnya sederhana namun berat. Jangan berhenti hanya karena tidak dipahami. Tidak semua orang harus mengerti jalanmu. Tidak semua kebencian perlu dijelaskan. Selama batin tetap lurus dan niat tetap bersih, semesta bekerja dengan caranya sendiri. Kadang lambat, kadang senyap, tetapi jarang meleset. Sedangkan bagi yang bukan Pahing, Primbon mengingatkan untuk tidak mudah meremehkan orang yang terlihat diam dan tertutup. Bisa jadi, di balik ketenangan itu tersimpan daya tahan yang sedang dipersiapkan untuk lonjakan besar. Orang yang hari ini tampak biasa saja, esok bisa berdiri jauh lebih tinggi. Bukan karena licik, tetapi karena ia telah selesai dengan ujiannya. Pada titik ini, satu hal menjadi jelas. Dibenci namun makmur bukanlah kebetulan, melainkan konsekuensi dari ketahanan batin yang konsisten. Pahing tidak meminta jalan mudah, dan semesta membalasnya dengan jalan yang kokoh. Kemenangan Pahing bukan pada sorak-sorai, melainkan pada ketenangan saat akhirnya sampai. Dan jika hari ini kamu adalah Pahing yang masih berjuang, ingatlah satu hal penting dari Primbon Jawa. Jalanmu memang tidak ramai, tapi jarang salah tujuan. Terus melangkah, tetap rendah hati, dan biarkan waktu yang membuktikan bahwa ketahanan selalu lebih bernilai daripada pujian sesaat. Sampai di titik ini, kita bisa melihat satu benang merah yang tidak bisa dibantah lagi. Perjalanan weton Pahing memang tidak pernah mudah. Tidak selalu ramah, dan jarang dipahami oleh banyak orang. Namun, justru dari situlah lahir satu kebenaran yang sering diabaikan. Jiwa yang paling sering diuji, biasanya adalah jiwa yang paling siap menanggung hasil besar. Pahing tidak menang karena keberuntungan semata. Ia menang karena bertahan saat orang lain memilih menyerah. Ia melangkah ketika diremehkan. Ia diam ketika dijatuhkan. Dan ia terus berjalan meski tidak ada yang bertepuk tangan. Primbon Jawa mengajarkan bahwa alam tidak bekerja dengan suara keras, tetapi dengan keseimbangan. Apa yang ditanam dalam bentuk kesabaran, keteguhan, dan keikhlasan akan tumbuh sebagai rizki, ketenangan, dan kemapanan di waktu yang tepat. Dan Pahing adalah contoh nyata dari hukum alam ini. Bukan cepat, tapi pasti. Jika kamu adalah Pahing dan hari ini masih berada di fase berat, percayalah, ini bukan akhir, melainkan proses terakhir sebelum naik kelas. Tidak semua orang akan mengerti jalanmu, dan memang tidak perlu, karena yang menjaga langkahmu bukan manusia, melainkan keseimbangan semesta yang tidak pernah tidur. Dan bagi kamu yang bukan Pahing, semoga kisah ini menjadi pengingat bahwa tidak semua orang yang diam itu lemah, dan tidak semua yang tertinggal itu kalah. Kadang, mereka hanya sedang menyelesaikan ujiannya dalam sunyi. Sebelum kita berpisah di video ini, aku ingin bertanya satu hal sederhana. Apakah kamu mengenal seseorang yang hidupnya sering diremehkan, tapi diam-diam selalu bisa bangkit dan melaju?
Atau jangan-jangan kamu sendiri adalah orang itu? Kalau iya, tuliskan di kolom komentar, "Saya bertahan." Bukan untuk pamer, tapi sebagai tanda bahwa kamu tidak sendirian dalam perjalanan ini. Dan jangan lupa, subscribe channel ini sekarang, karena di sini kita tidak hanya membahas weton dan primbon, tetapi membaca makna hidup dari sudut yang jarang dibicarakan. Aktifkan loncengnya supaya kamu tidak tertinggal pembahasan berikutnya tentang rahasia nasib, rizki, dan jalan hidup yang sering tersembunyi di balik keseharian. Bagikan video ini kepada orang yang kamu rasa sedang berjuang dalam diam. Siapa tahu, satu tayangan ini menjadi penguat batin yang ia butuhkan hari ini. Terima kasih sudah bertahan sampai akhir. Tetap rendah hati saat diuji, tetap tenang saat berhasil, dan ingat satu hal penting dari kearifan Jawa. Yang kuat tidak selalu paling terlihat, tapi selalu sampai tujuan. Sampai jumpa di video berikutnya.